pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya di sini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Acara pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Ibu Kepala Sekolah. 4. Sambutan inti. Yang kelima lain-lain. Selanjutnya acara penutup. Berikutnya saya mohon untuk para hadirin Bapak Ibu guru untuk berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Rifa Fikadianti. Dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, yesalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu guru, akan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Saidah SPDSD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri Mulya Regional 1 yang saya hormati. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat untuk bertemu juga dalam mengadakan kegiatan tugas dari Ibu Lili yaitu diseminasi budaya positif. Semoga acara nanti berjalan lancar. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi syafaat kita semua di hari yang mulia nanti. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih waktu yang telah disempatkan siang hari ini untuk mendukung Ibu Lili dalam melaksanakan tugas diseminasi budaya positif untuk melengkapi tugas-tugas bagian tugas-tugas dari guru penggerak.
Dan besok juga Bu Ipa ya mohon bantuannya nanti gantian. Nanti dalam tugas ini nanti hasil dari budaya positif nanti saya harapkan untuk ditindaklanjuti ke kelasnya masing-masing, ke anak didiknya masing-masing. Untuk budaya positif ini nanti itu setahu saya adalah berpusat pada siswa untuk membentuk karakter anak-anak kita, anak-anak didik kita, dan yang menjadi pemegang utama adalah guru. Kayak gitu ya Bu. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Lili apa itu budaya positif, apa itu bagaimana penerapannya, fungsinya, tujuannya nanti dikupas-kupas oleh Ibu Lili Ignacia Nengrum ya. Nanti tolong hasil-hasil nanti kita aplikasikan di kelas masing-masing dengan harapan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter mulia dan berilmu gitu ya. Karena ini juga sangat-sangat penting. Ini nanti diterapkan dalam pembiasaan, dalam kesepakatan kelas kayak ini juga saya tahu sedikit gitu. Nanti saya juga ingin ikut belajar dalam diseminasi budaya positif. Ini sangat bagus, tenang untuk anak-anak kita gitu ya. Tolong nanti kita melakukan kegiatan ini dengan ikhlas bakti dan bangsa. Oke, untuk mendukung teman-teman kita gitu ya nanti gantian. Dari saya sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Saidah SPDSD atas sambutannya. Acara berikutnya adalah kegiatan inti yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Lili Ignacia Ningrum SPD. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Saidah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mulyoharjo 1 serta Bapak Ibu guru yang saya cintai dan saya hormati. Terima kasih Bapak Ibu atas rawuhipun panjenengan pada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk sama-sama belajar bersama saya hari ini. Nanti saya akan menyampaikan sedikit tugas saya yaitu diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru, tugas hari ini, diseminasi ini itu merupakan salah satu kewajiban saya dalam pelaksanaan guru pemuda. Salah satu tugas saya. Hanya saja saya harapkan nanti ke depannya panjenengan semua, kita semua dapat belajar bersama-sama tentang hal baik yang ada di materi ini dan kita terapkan bersama-sama agar dapat terwujud sekolah yang menjadi impian kita bersama, agar visi misi di sekolah kita bisa kita capai bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, sebelum mulai acaranya, saya ingin bertanya kepada panjenengan semua. Di sini saya akan menampilkan 4 pertanyaan Bapak Ibu. Kita jawab bersama-sama, nggih. Nanti hasil jawabannya ini kita pastikan benar atau salah di akhir kegiatan setelah saya menyampaikan diseminasi materi-materi yang ada di program budaya positif ini. Nah, yang pertama pertanyaannya yaitu
Menurut panjenengan semua, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Benar atau salah? Tepat atau tidak? Salah. Baik. Yang lainnya? Sama ya, salah semua. Baik, kita simak dulu. Terus yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana Bapak Ibu menurut panjenengan? Setuju. Ada yang setuju, ada yang salah. Baik, kita simak ya. Lanjut yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kalau ada siswa bermasalah, gurunya memberikan solusi. Langsung membuat Bapak Ibu. Ya, betul. Ada yang benar? Ada jawaban lain? Benar? Baik, kita simak ya. Yang keempat, pertanyaan yang terakhir. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul. Betul. Ada yang menjawab benar? Ada jawaban lain? Sementara tidak ada ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materinya. Nah, harapan kita semua, Bapak Ibu nanti dapat menemukan jawaban terbaik setelah menyaksikan, setelah memperhatikan diseminasi yang akan saya sampaikan. Nanti setelah itu Bapak Ibu semua dapat menemukan jawaban yang terbaik dari 4 pertanyaan tadi. Nah, Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu positive mindset? Sambut. Iya, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, menurut panjenengan, nilai-nilai seperti apa Bapak Ibu yang perlu diterapkan? Nilai-nilai positif. Coba saja. Menurut panjenengan apa Bu? Satu saja. Nilai positif misalnya kan menanamkan kedisiplinan, menanamkan sopan santun terhadap Bapak Ibu guru, menanamkan kebersamaan bersama teman. Baik, berarti menanamkan kedisiplinan dan kolaborasi ya Bu ya. Nih, ada yang lain Bapak Ibu? Monggo Pak Tiat. Karakter apa yang kira-kira menurut jenengan itu karakter yang baik, mengandung nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang mindsetnya positif? Gotong royong. Tadi Bu Saidah jujur. Bisa menjadi gotong royong. Oke. Gotong royong juga merupakan suatu bentuk Kerukunan. Rukun kerukunan. atau kerukunan. Oke, boleh. Terima kasih Bapak. Bulan, monggo. Terima kasih. Menurut saya positif mindset itu salah satunya mungkin kejujuran, Ya. jujur, kemudian berarti kedisiplinan, Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, dari yang telah jenengan semua sampaikan, jadi kita dapat mengambil poin ya, kalau nilai-nilai yang kita yakini yaitu nilai-nilai yang positif atau nilai-nilai yang baik. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Dalam materi hari ini itu ada 6 poin Bapak Ibu, mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, menurut panjenengan dari 6 ini, panjenengan mana yang paling asing menurut panjenengan? Dari 6 ini Bapak Ibu, yang asing dengan jarang mendengar atau baru pertama kali mendengar, yang mana Ibu? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ada yang lain? Tidak ya, berarti semuanya hampir seluruhnya hampir segitiga restitusi yang baru pertama kali mendengar. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, di sini kan panjenengan semua berpasangan ya. Monggo Bu Risa berpasangan dengan Pak Andi. Nah, Bapak Ibu, saya akan memandu panjenengan semua
Oke, burung paling berharga. Sudah dibayangkan semua. Nah, sekarang panjenengan kan sudah berpasangan ya. Coba Bapak Ibu berusaha untuk membuka genggaman atau kepala temannya, dan yang satu berusaha untuk melindungi. Bagaimana caranya? Boleh dengan menghardik, boleh dengan menggoda, boleh dengan merayu atau menjanjikan sesuatu. Ya buka tak kayak duit, misalkan kayak itu. Atau misalkan dengan memarahi buka orang, misalkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, ya saya beri waktu kepada Bapak Ibu. Berdasarkan berpasangan, satu yang mencoba membuka dulu, nanti gantian. Nah, ya contoh oleh Bapak Ibu. Saya hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3. Yang satu mencoba membuka, yang satu mempertahankan. Yang satu mempertahankan, Yang satu mempertahankan, yang satu mencoba membuka. Adakah yang terbuka? Ada yang terbuka? Oke, baik, kita sudahi Bapak Ibu guru. Nah, ada yang terbuka dan ada yang tetap menggenggam erat genggaman tangannya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kontrol diri. Salah satu contohnya tadi dari genggaman tangan. Oke, Bapak Ibu, tadi misalkan ada yang posisi membuka, apakah itu karena orang lain yang memaksa tadi, atau dari hati jenengan pengen membuka? Dari diri jenengan sendiri, walaupun dipaksa sedemikian rupa dijanjikan, kalau dari dalam diri jenengan tidak mau membuka, otomatis tidak terbuka ya Bapak Ibu guru. Nah, sama dengan siswa Bapak Ibu guru. Siswa sebenarnya dia itu, misalkan contoh ya Bu, dia mengerjakan PR itu bukan karena kontrol dari jenengan, PR garap, tapi dari hati mereka sendiri. Mereka membuat dirinya, mengontrol dirinya supaya mereka mau mengerjakan. Nah, seandainya mereka tidak mau mengerjakan, mereka tidak akan mengerjakan. Dibuktikan dengan apa? Coba jenengan ingat-ingat lagi. Jenengan sudah membuat peraturan sedemikian rupa, keyakinan sedemikian rupa. Ada tidak kadang siswa-siswi jenengan yang tidak garap PR? Ada. Nah, dari situ tadi Bapak Ibu, yang memegang kontrol itu bukan panjenengan Bapak Ibu guru, tapi siswanya. Baik. Lagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol Dr. William Glasser Bapak Ibu guru. Kalau dulu guru itu mengontrol murid, mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, tadi sebagian sudah ada yang menjawab ya, kalau penguatan itu berdampak positif. Nah, Bapak Ibu, mulai nanti jangan akan terbuka pikirannya Bapak Ibu. Apakah dengan penguatan itu pasti berdampak efektif dan bermanfaat? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Nanti di belakang saya akan menjelaskan penghargaan itu punya efek-efek negatif seperti itu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nek zaman dulu Bapak Ibu, bocah diamuk siswa wedi jadi luwih pinter nggih. Nah, sekarang tidak bisa dilakukan seperti itu Bapak Ibu. Contoh nggih. Iya, contoh Bapak Ibu, misalkan anak sudah menggambar dengan, anak itu kan punya kelebihannya masing-masing ya Bapak Ibu. Dia sudah menggambar yang terbaik versinya dia. Ternyata mau dibijikan ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru menjawab seperti ini.
iki kurang ini le, iki kurang ini dok, tambahi, kurang apa iki. Nah, itu kan termasuk kritik ya Bapak Ibu. Apakah dengan yang jenengan sampaikan tadi siswa lebih kuat karakternya? Mereka malah jadi down ya Bapak Ibu, jadi merasa rendah diri, jadi tidak percaya diri. Nah, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu. Semua orang punya hak yang sama. Lanjut, nah di sini Bapak Ibu guru, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon atau memberikan respon, diberikan stimulus menjadi ke teori kontrol Bapak Ibu. Nah kalau dulu, realitas kebutuhan kita itu sama, semuanya dianggap punya kebutuhan yang sama. Kalau sekarang Bapak Ibu itu tidak tepat, semua anak punya kebutuhannya masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Adil itu tidak harus sama Bapak Ibu. Misalkan contoh, saya mempunyai 15 soal perkalian, itu tidak harus saya berikan ke semua siswa itu selesai semua 15, tidak, karena pasti ada satu dua anak yang tingkat kemampuannya lebih rendah daripada temannya. Nah, inilah yang dimaksud tiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dulu seperti itu Bapak Ibu, bergeser menjadi teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tiap orang itu punya sudut pandangnya masing-masing. Contoh, saya memandang Bu Titik dari sini, Bu Rifa memandang Bu Titik dari sana, Bu Saidah dari sisi sebelah sana. Apakah sama? Tidak Bapak Ibu. Oke, lanjut yang kedua, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dulu kan kita mengajak orang, ayo kita berpikiran yang sama ya. Ternyata itu salah Bapak Ibu guru. Nah, kita diminta untuk kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Contoh, misalkan orang itu membuat kesalahan, kita jangan langsung, oh saya itu udah bisa, saya itu udah bisa, jangan langsung seperti itu. Anak itu pasti punya alasannya masing-masing. Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Orang lain bisa mengontrol saya, berarti menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti saat bermain membuka genggaman tadi Bapak Ibu. Kalau jenengan tidak berniat membuka, dipaksa sedemikian rupa, tidak akan terbuka genggaman tangan jenengan. Seperti itu ya. Lalu kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nek dibujuk gagal langsung dipaksa. Gelem orang gue. Nah itu sekarang bergeser menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa Anda kontrol hanya diri Anda sendiri. Nah yang terakhir yang paling penting ini Bapak Ibu, kalau dulu kita kan berlomba, ada yang menang, ada yang kalah, ya kalau curah pendapat. Nah sekarang itu semuanya berpikiran menang-menang, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Baik Bapak Ibu, itu tadi. Kemudian Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Motivasinya tumbuh dari dalam internalnya. Nah, Bapak
Bapak Ibu, dari semua budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal itu mengarahnya kemana sih Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Ya kita nyanyi bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berperangan mandiri, kreatif, berpengalaman. Nah itu Bapak Ibu yang diharapkan dari siswa kita nanti. Dia memiliki karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Ice cream dulu. Oke, siap? Monggo silakan semua Bapak Ibu berdiri. Siap, Ge? Ya, kita mulai. Biar fresh lagi Bapak Ibu guru, angkat dulu tangannya. Masih semangat dulu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, bernyanyi. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, diputar-putar, diputar-putar. Nah, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Berputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tangan. Satu padang malih. Baik, seru tidak goyangannya? Seru, Bu. Seru-seruan ya Bapak Ibu. Jenengan semua sudah fresh ya. Sudah Bapak Ibu, manusia itu dalam bertindak itu dia mempunyai 3 alasan ini Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka
saya. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba tanyakan ke panjenengan semua. Panjenengan semua saat melaksanakan sesuatu, kira-kira yang nomor berapa? Nomor 1, 2, atau 3? Coba dijawab jujur dalam hati saja. Kira-kira nomor berapa Bapak Ibu jenengan? 1. Nah, ada yang nomor 1, oke. Ada yang nomor 2 atau mboten? Iya, kita ambil contoh ya Bapak Ibu guru. Kita ini sebagai guru, kita kalau berangkat pagi, alasannya apakah karena ingin menunjukkan keteladanan kepada murid, ingin menghargai diri sendiri menjadi orang yang disiplin? Saya rasa tidak. Jangan semua termasuk saya, tujuannya pasti menghindari hukuman dari absensi online ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi contoh motivasi yang pertama. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita semua berusaha menjadi lebih baik, menjadi mengubah motivasi kita dari yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi dari dalam diri sendiri. Karena apa? Sesuatu yang timbul dari dorongan diri sendiri, hasilnya akan tertanam dengan kuat Bapak Ibu. Nah ini kita berarti cuma diberi sekali 2 kali kita lakukan, tapi mesti pinter-pinter golek cara melanggar ya Bapak Ibu. Nah sama Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu di sini saya menampilkan sebuah tabel, tapi sepertinya terlalu kecil ya Bapak Ibu. Saya bacakan sedikit. Nah di sini ada tulisan hukuman, terlihat betul? Terlihat. Sama-sama ya, tapi terlihat ya. Oke. Yang di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, contohnya kalau hukuman itu kalau jenengan menggunakan hukuman itu yang akan ada itu identitas gagal Bapak Ibu. Siswa yang jenengan bimbing ke depannya itu identitas gagal ini loh kalau jenengan menerapkan hukuman. Tapi kalau jenengan mengharapkan identitas sukses, jenengan boleh menggunakan konsekuensi ataupun restitusi. Kira-kira Bapak Ibu, kalau menurut jenengan restitusi, hukuman, dan konsekuensi manakah yang paling baik? Restitusi, benar Ibu. Nah, di sini sudah ada pengertiannya. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, Bapak Ibu, hukuman itu ciri-cirinya dia tidak terencana, bersifat satu arah dari guru saja, tidak disepakati dengan siswa. Kemudian bisa berupa hukuman fisik, psikis, maupun kata-kata kasar. Terus konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, hanya saja biasanya yang membuat guru. Seperti itu. Lalu kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, muridnya memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik. Nah, tugas kita sebagai guru, kita membantu mereka, mengarahkan mereka. Bukan kita yang menyelesaikan masalahnya, bukan. Kita mendampingi, mengarahkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh kasus Bapak Ibu. Nanti jenengan boleh menebak apakah dia masuk hukuman, apakah dia masuk konsekuensi, ataukah dia masuk restitusi. Sudah siap? Baik. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman? Apakah restitusi? Hukuman. Apakah konsekuensi?
Iya betul, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu maksudnya hukuman, tidak boleh dilakukan. Nah yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Dia harus ngorek-ngorek Bapak Ibu. Jenengan jenengan mengetahui dan dia harus membersihkan orang-orangnya di meja. Itu dia termasuk dihukum atau dia melaksanakan konsekuensinya atau dia menjalankan restitusi. Konsekuensi. Iya benar, dia menjalankan konsekuensi dari tadi mengorek-ngorek meja, kemudian dia diminta untuk menghapusnya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tidak pakai masker, disuruhnya push up. Hukuman benar kalian. Lanjut yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman leres Bapak Ibu. Yang kelima, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman Bapak Ibu karena tidak linear ya, pensilnya dirusak. Kok disuruh membersihkan WC? Harusnya apa yang dilakukan anak tadi Bapak Ibu? Mengganti dan meminta maaf. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Dan hukuman. Ada yang membahas konsekuensi, ada yang menyebut hukuman. Coba Bapak Ibu pikirkan kembali, mana yang paling tepat? Konsekuensi. Nah, jawaban yang tepat ini itu konsekuensi. Karena apa tidak hukuman? Dia linear Bapak Ibu. Lari dengan pelajaran olahraga linear bukan? Iya, tapi seandainya tadi ini pas pelajaran misalkan matematika, kira-kira linear atau tidak? Tidak. Jadi lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Sakit beda baik. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit ya di awal kalau penghargaan itu ternyata tidak sepenuhnya baik Bapak Ibu. Oke, di sini dijelaskan bahwa dihukum oleh penghargaan, dihukumi karena penghargaan. Sakit bayangke. Nah, apa sih yang dimaksud itu? Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu memiliki efek jangka panjang. Oke, contoh sederhananya, misalkan ini pernah saya laksanakan di kelas 2 Bapak Ibu. Sebelum saya mengikuti CDP, sebelumnya saya itu mempunyai gambaran memberikan bintang ke anak atau memberikan penghargaan ke anak itu hal yang baik. Ternyata saya salah Bapak Ibu. Ternyata memberikan penghargaan itu juga bisa merupakan hukuman Bapak Ibu. Nah, di sini dijelaskan memberikan penghargaan itu tidak efektif karena apa? Nah, anak itu akan menjadi ketergantungan. Terus dia akan saat melaksanakan sesuatu yang menjadi tujuannya bukan karena dia ingin hal itu, misalkan dia pengen dapat nilai 100 biar pintar berarti tujuannya bukan itu, tapi dia pengen dapat bintangnya itu loh. Nah, di sini yang dimaksud dengan penghargaan merusak motivasi dari dalam diri Bapak Ibu. Nah, kemudian penghargaan itu juga dapat merusak hubungan. Contoh, ada salah satu murid dia saya anggap pintar. Otomatis kalau dia bisa, saya memberikan pujian tidak, memberikan penghargaan tidak pada dia di depan teman-teman yang lain, aku
boten? Iya. Nah, ternyata dengan perilaku saya yang seperti itu dapat merusak hubungan antara dia dan teman-temannya. Artinya apa? Contoh misalkan teman-temannya yang tidak mendapatkan, otomatis jadi apa ya bahasanya? Kecewa. Satu kecewa, terus kedua ada kayak rasa iri hati sama teman yang itu tadi yang mendapatkan tidak Bapak Ibu. Iya, itu loh yang dimaksud dengan penghargaan dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, dan mengurangi kreativitas. Ini coba panjenengan lakukan. Siswa kalau biasanya habis diberi hadiah, habis diberi penghargaan, kreativitas nilainya cenderung menurun apa boten? Iya, karena ini tadi loh, dia mindsetnya bukan bersemangat dari dirinya sendiri, tapi yang dikejar itu tadi penghargaannya. Nah, di situ loh Bapak Ibu yang dimaksud dengan penghargaan itu bisa menghukum siswa. Nah, Bapak Ibu guru, penghargaan itu boleh dilakukan, boleh, tapi ada syaratnya. Penghargaan yang merata yang boleh dilakukan. Jadi tidak boleh hanya diberikan ke satu anak saja, tidak boleh, tapi semua anak dapat. Contoh, nah ini saya sendiri sering melakukan Bapak Ibu. Saat kenaikan kelas, saya sering memberikan hadiah kepada siswa yang juara 1, 2, 3. Ternyata Bapak Ibu, ranking 1 yang saya berikan kepada siswa yang menurut saya paling tinggi nilainya, ternyata penghargaan itu tuh menghukum siswa lain yang ranking 2. Coba dengan bayangkan antara ranking 1 dan ranking 2 itu kan selisihnya tipis ya Bapak Ibu guru. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga. Ternyata dia cuma dapat ranking 2. Nah itu dia yang ranking 2 itu berasanya seperti dihukum Bapak Ibu. Dia merasa gagal. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo sinten sing dereng mau Bu Rifa, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, saya ingin mencoba menjawab Bu Lili bahwa keyakinan kelas, karena keyakinan itu adalah sebuah keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan bersama antara siswa dan guru, dan keyakinan kelas ini harus berisikan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk peraturan kelas sendiri, kalau menurut saya peraturan ini bisa saja dibuat oleh gurunya sendiri tanpa melibatkan siswa, atau juga peraturan ini dibuat oleh pihak sekolah. Konten dari saya Bu Lili. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rifa. Iya, tepat Bu Rifa. Kalau keyakinan itu berarah, sementara kalau peraturan itu hanya satu arah, hanya gurunya saja yang menentukan, siswa-siswanya cuma mengikuti, melaksanakan. Dengan tujuan apa? Menghindari ketidaknyamanan tadi loh, takut dihukum, takut dimarahi, atau lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jenengan semua bisa mengendarai motor? Bisa ya? Baik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu jenengan harus pakai helm saat mengendarai roda 2 atau mengendarai motor? Supaya aman. Keselamatan. Apakah semuanya karena keselamatan? Misal contoh, jenengan di dalam desa, jenengan pakai helm boten? Jenengan pakai helm boten? Boten. Berarti motivasinya jenengan bukan karena keselamatan loh Bapak Ibu guru. Karena apa? Takut kena tilang dari Pak Polisi ya. Nah, lanjut yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan ya Bapak Ibu guru. Nah, dari sini kita
Oke, contoh dengan pakai helm, niatnya dari dalam hati karena keselamatan. Otomatis walaupun di dalam desa jenengan pasti pakai helm. Tapi kalau ada niat lain karena takut ketilang, biasanya pakai helmnya cuma waktu keluar ke jalan besar. Nah, Bapak Ibu guru, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan. Nah, seperti tadi Bapak Ibu guru, saat menggunakan helm, itu kan kalau jenengan niatnya karena keselamatan, berarti kan keyakinan itu yang jenengan pegang ya. Jadi itu akan selalu jenengan lakukan, walaupun perginya cuma dekat. Kalau mengendarai roda 2 atau motor, pasti jenengan pakai helm. Itu yang dimaksud dengan keyakinan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal, akan lebih memotivasi dari dalam diri. Jadi saat mau melakukan sesuatu, melakukan keyakinan kelas itu, dia tidak, contoh anak-anak akan melakukan keyakinan kelas, dia tidak perlu menunggu ada guru. Tanpa ada guru yang melihat pun, dia tetap akan melakukan kalau itu memang keyakinan dari dalam dirinya. Seperti itu. Terus yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Mari kita buat keyakinan bersama dengan siswa-siswi kita. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu ada tata caranya, Bapak Ibu guru. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang tata cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Biasanya panjenengan bisa menggunakan sticky note atau post-it. Nanti siswa diarahkan terlebih dahulu tentang apa itu keyakinan kelas, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk menulis ide-idenya, menulis keyakinan yang mereka akan percayai selama 1 tahun ke depan. Di anak-anak semua tadi dicatat, ditempel di papan tulis. Nah, jika sudah, lihat Bapak Ibu, apakah di dalam keyakinan kelas yang mereka tulis itu ada kata-kata negatif? Apa semuanya kata-kata positif? Contoh, jangan datang terlambat. Itu merupakan kata positif atau kata negatif, Bapak Ibu guru? Negatif. Tadi ada kata jangan datang terlambat. Nah, panjenengan bisa mengajak siswa untuk merevisi tadi kata-kata negatif yang dibuat anak tadi diubah menjadi kata-kata positif. Contohnya tadi jangan datang terlambat. Jika dirubah menjadi apa, Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Mungkin datang tepat waktu. Lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan. Buang sampah pada tempatnya bisa, jagalah kebersihan bisa. Banyak kata-kata positif itu banyak. Nah, kemudian jika sudah, pilih keyakinan yang sama, dijadikan satu, dikelompokkan. Kalau sudah selesai semua, tinjau. Kemudian pilih 3 sampai 7 keyakinan. Nah, Bapak Ibu guru yang perlu jenengan tahu, keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh terlalu banyak. Minimal 3, maksimal 7. Jadi kalau tidak terlalu banyak, anak akan mudah ingat. Kalau terlalu banyak, kayak angin Bapak Ibu guru, dia lewat, tidak dilakukan karena menurutnya dia mungkin bukan keyakinannya dia. Nah, lanjut, kalau sudah, setelah ditinjau, diterapkan, disepakati bersama. Nah, kalau anak kecil, otomatis bisa tanda tangan, boleh pakai cat jempol. Misalkan contoh, di sini kita buat kesepakatan kelasnya sudah, anak-anak cat jempolnya boleh aja muter. Kalau sudah,
ditempel, biarkan mereka yang menempel dan ditempel di tempat yang mereka mudah lihat, mudah temukan. Misalnya di depan papan tulis di depan kelas, saat masuk pertama kelas otomatis melihat ya Bapak Ibu, melihat dan meyakininya. Nah, Bapak Ibu guru, di sini ada 5 posisi kontrol jenengan sebagai guru. Di sini saya akan membagikan sticky note atau post-it, kemudian panjenengan tulis. Panjenengan ini masuknya di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah menjadi teman dengan murid? Ataukah pemantau? Ataukah sebagai manajer? Monggo Bu. Satu pilihan apa 2 pilihan? Monggo Bu. Yang jenengan terapkan di diri jenengan. Nanti tidak ditempel kok. Hanya jenengan yang tahu. Nanti di akhir kira-kira tepat tidak pilihan panjenengan. Itu loh tujuannya. Ya, kasih. Oke. Pembuatan. Ya pulpen. Oke. Gantian nggak apa-apa ya Mbak? Ya, satu. Monggo. Dipilih satu boleh. Lebih dari satu boleh. Yang kira-kira itu yang jenengan sudah terapkan Bapak Ibu guru. Monggo Bu. Sampun. Sandi. Merah Mbak Bun. Monggo pilih Bapak Ibu, kira-kira mana yang sudah jenengan lakukan. Sudah Bapak Ibu? Sampun? Nah, baik, kalau sudah simpan, tidak usah ditunjukkan ke saya, tidak usah ditempel. Simpan dulu. Nanti kita cocokkan Bapak Ibu. Nah, di sini saya mempunyai sebuah video. Kita perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu guru. Nanti akan menjawab posisi kontrol mana yang paling tepat. Apakah pilihan jenengan sudah benar ataukah masih harus diperbaiki ke depannya? Halo, Bapak Ibu guru jangan lupa mengenai video ini dan menantikan lima adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Atau kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan sayang. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan, Anton. Kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu lihat sekolah sih. Coba
Bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah dikasih rumah, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya udah, nanti jangan diulang lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali mama tuh ya masaknya tos dulu dong. Biar kan teman. Wah, jadi tukang tadi apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya udah saksi Pak. Ini Bu, saya belum tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore udah ibu dan warung, bisa kumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Terus sampai di mana Bu? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, coba itu, terima kasih Bu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, tadi panjenengan semua sudah menyaksikan video 5 posisi guru ya yang dipraktekkan oleh Anton dan Bapak Ibu guru. Nah, dari 5 tadi, apakah panjenengan sudah bisa membedakan saat itu guru sedang berada di posisi apa? Yang pertama tadi Bapak Ibu guru, yang ada ibu perempuan datang, kamu kok terlambat terus? Nah, itu termasuk apa? Penghukum, benar. Terus yang kedua tadi, apa Bapak Ibu guru? Iya, kamu tuh mau jadi apa? Kayak gitu nggih. Kamu gak kasihan sama orang tuamu. Nah, itu contoh pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga tadi, ya, pas dulu kan kita teman. Nah, sisi 4 tadi apa Bapak Ibu guru? Konsekuensi yang guru olahraga tadi ya. Jadi siswa itu hanya menghitung dia salah P3, tapi dia tidak tahu Bapak Ibu apa sih sebenarnya efek samping dari kesalahannya itu. Terus yang terakhir tadi yang menerapkan posisi kontrol apa Bapak Ibu? Manajer yang terakhir. Nah, coba jenengan buka catatan jenengan tadi. Kira-kira jenengan posisi yang mana? Apakah sudah sesuai? Menurut panjenengan dari 5 tadi, posisi kontrol terbaik yang mana Bapak Ibu guru? Penghukum? Apa Bapak Ibu guru? Membuat rasa bersalah, berteman, manajer. Iya, yang paling tepat itu kita berperan sebagai manajer. Nah, perhatikan Bapak Ibu di sini. Tiap-tiap posisi kontrol itu ada dampaknya. Kita bahas satu persatu. Yang menghukum, biasanya kalau orang menghukum itu nada suaranya cekak-cekak nih Bapak Ibu, pendek-pendek nih, terus membentak-bentak nih. Nah, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, terus membentak, memberikan hukuman fisik dan verbal. Itu dia mempunyai dampak. Anak akan menjadi pendendam. Saat itu dia berhenti, tapi kemudian hari dia akan melakukan lagi Bapak Ibu guru. Jadi yuk mari kita sama-sama posisi penghukum ini kita tinggalkan. Nah, tidak menyukai guru atau mobil tertentu. Bocah yang dihukum guru nih biasanya gak senang karena guru nih ya. Nah, terus pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu ternyata ada efeknya Bapak Ibu guru.
Suaranya ciri-cirinya lembut, namun menyalahkan siswa, membuat siswa merasa bersalah itu ternyata ada dampaknya. Dampaknya yaitu, satu, membuat siswa merasa bersalah, kedua, menjadikan siswa rendah diri dan menarik diri. Yang ketiga, menjadi teman. Kita juga kadang menjadi teman dengan siswa ya, tos cah, tos. Apalagi seperti saya dan Bu Titin, Pak War sebagai guru kelas kecil, biasanya nek ngerem-ngerem murid, tos dhisik, ngaten nggih Bapak Ibu guru. Nah, ternyata menjadi teman dengan siswa itu juga ada dampaknya. Murid jadi tergantung dengan kita. Ya Bapak Ibu guru. Kemudian membuat siswa itu tidak mandiri. Tapi daripada penghukum, efeknya cenderung relatif lebih ringan dampaknya. Kemudian posisi pemantau. Pemantau yang ini, nada bicaranya itu datar. Kamu sudah terlambat 3 kali ya. Kayak gitu loh Bapak Ibu guru, yang pas guru olahraga tadi loh, itu masuknya di pemantau. Nada bicaranya datar, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Contoh tadi, dia Bapak Ibu gurunya tahu kalau dia sudah terlambat 3 kali. Siswanya juga tahu kalau dia terlambat 3 kali, tapi diulangi lagi. Nah, karena dia tidak tahu Bapak Ibu guru bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, dia hanya tahu bahwa dia menghitung hadiah atau hukumannya. Tadi kan dia, oh saya ternyata sudah terlambat 3 kali, gitu ya Bapak Ibu guru. Nah, siswa menjadi tidak sepenuhnya mandiri. Dan posisi kontrol yang paling baik adalah kita sebagai manajer. Manajer di kelas dengan ciri-cirinya suara kita netral, tercipta identitas positif, ya kita membangun identitas siswa yang positif dan berhasil, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, tapi tidak membuat mereka merasa bersalah, kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Kita mendampingi, bukan kita yang memberikan solusi. Mereka sendiri yang memikirkan solusinya. Dampaknya, murid menjadi mandiri dan murid dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu guru, manusia hidup itu punya 5 kebutuhan dasar. Sama seperti murid kita Bapak Ibu guru. Kalau ada satu saja kebutuhannya yang tidak terpenuhi, dia akan melakukan sesuatu yang menurut kita cenderung perilaku yang kurang baik. Contoh, misalkan, nah di sini 5 kebutuhan dasarnya yaitu yang pertama bertahan hidup, fisiologi, kasih sayang dan rasa diterima, psikologis, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita masuk saja ke contoh kasus ya. Soalnya kalau cuma gambar ke bayang ke itu cepat lupa. Kalau kita praktekkan kasusnya lebih mudah kita pahami. Nah, di sini yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru ajak Bapak Ibu guru kejar-kejaran. Itu kira-kira yang ingin dipenuhi oleh anak itu kebutuhan yang mana Bapak Ibu guru? Tadi kan ada 5 ya kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kesenangan betul di sini jelas ya. Aku senang bermain kejar-kejaran sama guru. Nah, berarti kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi yaitu mereka ingin senang, atau kebutuhan yang ingin mereka temui mereka ingin senang. Yang kedua, ibu kejar aku karena bu guru sayang aku. Berarti apa yang ingin dipenuhi? Kasih sayang, benar. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, betul. Terus yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, dia bosan Bapak Ibu guru, ingin bebas. Nah, sekarang kita masuk, hampir selesai materi kita Bapak Ibu guru. Masuk ke materi dunia berkualitas.
Sekarang Bapak Ibu bayangke, jika saya meminta panjenengan bayangke album kenangan, punya album kenangan di rumah, kira-kira dalam album kenangan itu foto apa saja yang ingin panjenengan tempelkan? Monggo Bu Santi. Foto apa saja yang ingin jenengan simpan di album kenangan tadi? Foto masih bayi, Foto masih kecil, nggih. terus yang kedua foto wisuda, Foto wisuda, pendidikan, nggih. Lalu foto pernikahan. pernikahan dan foto anak. Nah, bisa kita simpulkan bahwa yang di album kenangan tadi itu hal-hal baik ya Bapak Ibu Guru. Terus bersama dengan orang-orang terkasih atau orang-orang pilihan yang disayangi ya. Nah, sama seperti dunia berkualitas Bapak Ibu Guru. Jika panjenengan memberikan kenangan yang baik kepada anak, album itu yang akan mereka bawa sampai mereka dewasa nanti. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini ada beberapa pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan ini nanti monggo panjenengan menjawab satu persatu, ya. Nah, kalau yang nomor satu tadi sudah dijawab oleh Bu Santi, siapa saja Kak orang yang penting dalam hidup Anda? Otomatis keluarga, ya Bapak Ibu, terus rekan-rekan kerja. Nah, yang kedua pertanyaannya, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa yang paling penting dari hidup Anda? Monggo Bu Titin. Yang paling penting Bu Titin, nilai kebajikan apa? Nilai Kejujuran, baik. Baik, nilai kejujuran baik ya Ibu. Karena kalau kita sudah kehilangan karakter kejujuran itu, kita tidak akan dipercaya orang lain. Yang ketiga pertanyaannya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin Anda inginkan ada pada diri Anda? Kalau jenengan itu jadi orang ideal, kira-kira sifat apa yang ingin ada pada diri Anda? Monggo Pak Andi. Sifat apa yang pengen ada dalam dirinya Pak Andi? Sikap yang menyenangkan. Sikap yang menyenangkan. Baik. Lanjut pertanyaannya, apa pencapaian Anda yang sangat membanggakan? Sebutkan satu. Monggo Bu Saida. Bisa membantu orang lain. Bisa membantu orang lain. Ada yang lain, Pak Tian? Pencapaian apa yang paling membanggakan dalam diri Anda, Bapak? Coba tak baca lagi. Oh iya, monggo. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat Banggakan, mungkin. Yang saya banggakan itu, alhamdulillah waktu itu saya telah lulus S1 dengan baik dan orang tua saya sangat senang. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terus yang ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kapan Anda merasa itu titik puncak panjenengan? Monggo Bu Titik. Kapan Bu Titik merasa kalau itu titik puncaknya Bu Titik? Paling bahagia, paling senang, apakah saat melahirkan putra-putrinya? Saat menikah, Mbak. Saat menikah, iya betul. Iya. Melahirkan karena juga saya punya anaknya juga telat. Jadi itu yang paling bermakna. Iya, terima kasih Bu Titi. Menikah itu juga pencapaian tertinggi loh Bapak Ibu. Contoh misalkan orang yang belum ketemu jodohnya, bingung loh Bapak Ibu. Iya betul Bu Titi. Nah, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Coba panjenengan semua kita jawab bareng-bareng. Kalau tidak ada itu, apalah kita?
apa Bapak Ibu Guru? Yang paling berharga kesehatan orang tua, betul. Tapi yang paling penting adalah kesehatan. Kita itu punya semuanya seandainya, tapi kalau kita nggak sehat, apalah artinya, betul. Nah, kita masuk sebentar tentang restitusi ya Bapak Ibu Guru. Masih ingat apa tadi restitusi? Apa tadi restitusi Bapak Ibu Guru? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter mereka yang lebih baik dan lebih kuat. Intinya kita sebagai guru itu harus mendampingi mereka dalam menyelesaikan masalah. Ya Bapak Ibu Guru. Nah, di sini saya akan membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang mereka yakini. Nah, saat siswa itu menghadapi suatu masalah, Bapak Ibu Guru diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu Guru? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, supaya panjenengan lebih terbuka lagi Bapak Ibu Guru tentang apa itu segitiga restitusi, coba perhatikan video yang saya putarkan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas saya. Baik, Bapak Ibu, dari video tadi sudah punya gambaran, apa saja yang pertama dilakukan saat menstabilkan identitas. Kita harus menekankan ke anak, tidak apa-apa nak, kamu salah kali ini tidak apa-apa. Bu guru juga pernah salah. Kita kuatkan dulu identitasnya, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan di depan siswa-siswinya, tapi dipanggil di kantor dengan posisi yang tenang. Kemudian saat melakukan validasi tindakan yang salah apa? Kita cari tahu Bapak Ibu dulu, alasannya apa siswa itu melakukan hal tersebut, kebutuhan apa yang coba mereka penuhi. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinannya yang benar itu seperti apa, yang salah itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai, nggih. Nah, sudah terjawab, nggih. Tadi kan pertanyaan di awal ada 4. Pemberian hukuman mendisiplinkan siswa, benar atau salah?
siswa? Salah, tidak tepat. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tidak tepat. Tadi kan siswa yang mencari solusinya. Kita sebagai guru hanya mendampingi dan mengarahkan. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman. Kurang tepat ya Bapak Ibu guru. Nanti siswa menjadi ketergantungan dengan kita. Bertanya sama Bu ini, perihal tentang keyakinan kelas. Mungkin kalau di kelas besar ya bisa menuliskan di post-it dengan tulisan yang terbaca dan tulisannya kalau kelas besar kan rapi ya bisa terbaca jelas. Nah, bagaimana jika kita terapkan membuat keyakinan kelas di kelas rendah, khususnya kelas 1 ini, bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Terima kasih Bu Rifa atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas di kelas 1? Padahal kita tahu sendiri ya, siswa kelas 1 itu ada yang belum bisa menulis. Nah, kosakatanya masih terbatas. Dia peralihan dari pendidikan usia dini ya Bapak Ibu, dari PAUD atau TK ke SD. Nah, kalau menurut saya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yaitu dengan memberikan beberapa gambar. Contoh misalkan ada gambar orang membuang sampah sembarangan dan ada gambar yang orang atau anak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian misalkan datang terlambat dan ada saat datang tepat waktu. Nah, siswa kelas 1 tadi diberikan beberapa gambar Bapak Ibu guru. Nah, biarkan mereka yang memilih. Seandainya yang dipilih malah membuang sampah di sungai, tidak apa-apa, biarkan dulu. Nanti setelah semuanya menempelkan gambar yang mereka pilih, tugas kita lah menjelaskan dan mengarahkan mana gambar yang benar dan mana gambar yang atau perilaku yang kurang tepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah berkenan membantu saya dalam melaksanakan tugas saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator Ibu Titin. Dipersilakan. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga kita semua dapat melanjuti dan menerapkan di masjid kita tercinta Muslim Mulia 1 supaya lebih maju. Amin. Untuk selanjutnya, izinkan saya membacakan sebuah pantun supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menjawab cakap. Ke Tanah Abang mau beli peci. Cakep. Makan bubur pakai seledri. Cakep. Semoga yang datang ke acara ini panjang umur dan murah rezeki. Amin. Bapak Ibu berhubung acara demi acara sudah terlampaui, untuk menyingkat waktu, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rifa Fikadianti, guru kelas 5. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Bu Lili sangat menarik sekali tentang penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif atau biasanya yang disebut dengan diseminasi positif. Insya Allah setelah kegiatan pemaparan tersebut, saya akan menerapkan budaya positif, disiplin positif di kelas saya, kelas 5. Saya harapkan kegiatan ini bisa berlanjut, konsisten, dan diterapkan oleh seluruh warga Sekolah SDN Mulyaharjo 01 Pati. Terima kasih, sukses selalu Bu Lili. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, nama saya Siti Malikatin, guru kelas 1 SDN Mulyaharjo 1 akan menyampaikan umpan balik oleh kegiatan yang disampaikan Bu Lili, diseminasi budaya positif. Menurut saya itu sangat membantu bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru di SD kami yang untuk berkolaborasi dan untuk mengembangkan budaya positif tadi kepada anak, sehingga kita bisa menciptakan keyakinan kelas untuk anak berperilaku lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Titi Istiawati, SD Mulyaharjo 01. Saya akan memberikan umpan balik tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Lili Ignatianarum SPD. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Lili, saya akan memberikan beberapa tanggapan, yaitu yang pertama adalah membuka wawasan, menambah pengetahuan baru tentang bagaimana budaya positif itu dan bagaimana cara mengimplementasikan kepada siswa. Yang kedua, ada beberapa mindset yang ternyata yang selama ini saya anggap benar, ternyata itu salah. Di antaranya adalah seperti guru itu bukan sebagai penghukum. Contohnya adalah ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR dan kita memberikan hal yang tidak tepat, dan itu sebenarnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk Bu Lili. Kemarin Bu Lili sudah menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah banyak yang saya ambil dari diseminasi budaya positif yang disampaikan Bu Lili, yaitu kita sebagai guru membuat keyakinan kelas, ya, untuk keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, ya, bersama guru dan murid, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu bisa dijalani dengan ikhlas, dengan senang hati terhadap murid dan guru. Kalau peraturan kelas itu kan sepihak, ya, dibuat oleh guru, sehingga siswa mungkin merasa berat dalam melakukan peraturan kelas tersebut, sehingga intinya kita di sini guru dan anak-anak bersama-sama membuat keyakinan kelas, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melakukan hal itu. Saya Alfi. Aku mau membuat keyakinan kelas. Aku menulis menghargai teman. Aku mau melakukannya.